Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman peserta khusus Bahasa Arab Pemula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran 2B, materi Understand Al-Quran the Easy Way, khusus Bahasa Arab Pemula, yang dibuat oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari kata benda seperti muslim, mukmin, musyrik, kafir, soleh, dan bagaimana cara membuat jamak dari kata-kata tadi. Insya Allah kita belajar tata bahasa menggunakan TPI, Total Physical Interaction, menggunakan semua bagian tubuh kita seperti telinga, mata, otak, mulut, tangan, hati, agar menjadi mudah, menarik, dan interaktif. Baik, apa itu TPI? Mari kita praktekkan TPI dengan menggunakan TPI. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan semuanya bersamaan. Kita ulangi, dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan semua bersamaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi baru, mari kita revisi, kita mengulang materi yang telah kita pelajari pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita sudah pelajari 6 kata ganti. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Dia, mereka, kamu, saya, kalian, kami. Baik, saya minta teman-teman untuk menyebutkan arti dari kata yang saya ucapkan dengan TPI, dengan menggunakan gerakan. Sebutkan artinya. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Oke, baik. Sekarang ikuti saya dengan gerakan bahasa Arabnya saja. Huwa, hum. Huwa, hum. Anta, ana. Anta, ana. Antum, nahnu. Antum, nahnu. Baik, kemarin juga sudah kita pelajari pekan yang lalu sedikit percakapan bahasa Arab. Ketika saya bertanya, man huwa, siapa dia? Maka kita menjawab, huwa muslim. Begitu juga, man hum, siapa mereka? Kita jawab, hum, mereka muslimun. Mereka orang-orang Islam. Baik, sekarang silakan jawab pertanyaan saya dengan bahasa Arab. Man huwa? Ya, huwa muslim. Man hum? Hum muslimun. Nah, begitu juga anta, ana, antum, nahnu, pasangannya. Ingat, anta, ana, antum, nahnu. Jadi kalau saya tanya, man anta? Apa jawabnya? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimun. Baik, teman-teman peserta, insya Allah pada materi baru ini kita telah membagi materi menjadi beberapa bagian, sekitar 1 menit atau lebih. Setelah setiap bagian, teman-teman bisa berhenti sejenak, sekitar 1 sampai 2 menit, dan berlatih dengan teman Anda. Jika teman-teman sendirian, maka bisa berlatih secara mandiri, mengulangi materi yang saya sampaikan, sehingga lebih mudah diingat dan lebih mudah dikuasai. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari keseluruhan materi dengan mudah, dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Kita masuk bagian pertama. Baik, teman-teman peserta, dalam bahasa Arab, kita akan mengenal ada 3 bentuk kata. 3 bentuk kata. Jadi semua kata-kata dalam bahasa Arab tidak terlepas dari 3 bentuk kata ini. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il,
dan yang ketiga adalah harf. Isim itu adalah kata benda, seperti nama, kitabun, nama sesuatu, Makkah, atau ciri, sifat, Muslim, mukmin. Fi'il itu kata kerja. Apa itu kata kerja? Semua kata yang menjelaskan tentang sesuatu aktivitas yang dilakukan. Seperti fataha, dia telah membuka. Dan seperti ya'malun, mereka sedang bekerja. Ini adalah fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harf. Saya mengartikannya partikel. Kenapa? Karena harf itu dia bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Seperti bi, li, min, fi, inna. Atau secara sederhana kita bisa mengartikan harf itu adalah selain kata benda dan kata kerja. Jadi ada 3 bentuk kata kerja dalam bahasa Arab apa saja? Isim, fi'il, harf. Ulangi, isim, fi'il, harf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf partikel. Baik, saya minta teman-teman peserta untuk mengikuti saya mengulangi apa yang saya ucapkan. Ada 3 bentuk kata benda dalam bahasa Arab apa saja? Ikuti, isim, fi'il, harf. Sekali lagi, isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Baik, pause video, ulangi secara mandiri 1-2 menit, hafalkan dan kuasai. Kita lanjutkan bagian kedua. Nah, di dalam bahasa Arab juga kita mengenal ada yang namanya kata benda umum dan ada kata benda spesifik. Kitabun itu artinya buku, itu adalah contoh kata benda umum. Kenapa disebut kata benda umum? Karena dia belum tertentu. Kita tidak bisa mengetahui buku yang mana. Kitabun artinya buku, tapi buku yang mana? Kita tidak tahu. Maka kitabun ini adalah kata benda yang masih umum. Nah, bagaimana cara kita membuatnya menjadi spesifik? Caranya adalah dengan menambahkan di depannya alif dan lam. Sehingga kita bisa membuat kata benda yang umum tadi menjadi spesifik dan kita bisa membuhi di terjemahannya itu menjadi tambahan itu. Sehingga kitabun ketika kita tambah maka dia menjadi al-kitabu. Ada al di depannya, maka dhammatain di belakang atau di huruf ba, bun, itu hilang menjadi bu. Harakat dhammahnya 1 hilang, sehingga menjadi al-kitabu. Kitabun, kata benda umum, ketika kita buat spesifik, maka dia menjadi al-kitabu. Oke, baik. Pause video. Ulangi secara mandiri 1 menit sampai 2 menit. Jika sudah dipahami, silakan lanjutkan. Nah, kata benda spesifik, kitabun, itu bisa kita artikan buku. Buku, masih umum, kita tidak tahu buku yang mana. Tapi ketika dia menjadi spesifik, al-kitabu, buku itu. Nah, kita lebih tahu, oh buku yang itu. Jadi dia menjadi spesifik dengan penambahan al di depannya. Baik, kita masuk yang bagian ketiga. Sekarang kita praktekkan bagaimana kita menggunakan al. Ya, seperti pada 5 kata yang ada di slide. Ini 5 kata, sehingga kita bisa menyebut ini 5 kata benda, 5 isem. Kalau 5 isem berarti asma, isem itu tunggal, asma itu jamak. Jadi di slide ada 5 asma, 5 kata benda. Yang pertama muslim, muslimun. Kita tahu arti muslimun, orang Islam. Mukminun, orang beriman. Salihun, orang baik. Kafirun, orang tidak beriman. Musyrikun, orang yang menyekutukan Allah. Baik, sekarang kita praktekkan bagaimana kita
menjadikan kata benda umum menjadi spesifik dengan menambahkan al di depannya. Contohnya, muslimun, al-muslimu. Mu'minun, al-mu'minu. Salihun, as-salihu. Kafirun, al-kafiru. Musyrikun, al-musyriku. Baik, sekarang saya minta saya mengucapkan kata benda yang umum, maka saya minta teman-teman peserta sebutkan bentuk spesifiknya, kata benda spesifiknya dengan menambahkan al di depan. Oke, ikuti setelah saya. Muslimun, al-muslimu. Mu'minun, al-mu'minu. Salihun, as-salihu. Kafirun, al-kafiru. Musyrikun, al-musyriku. Sekali lagi. Muslimun, al-muslimu. Mu'minun, al-mu'minu. Salihun, as-salihu. Kafirun, al-kafiru. Musyrikun, al-musyriku. Baik. Pause video, ulangi secara mandiri 1-2 menit, kuasai. Baik, kita masuk ke pelajaran materi yang keempat. Nah, tadi kita sudah pelajari ada 5 kata benda. Nah, sekarang untuk memudahkan kelima kata benda itu, kita tidak membaca harokat di huruf terakhir. Kita hilangkan muslimun, akan kita ucapkan muslim. Muslim, mukmin, soleh, kafir, musyrik. Nah, sehingga untuk membuat jamak, kita cukup menambahkan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Seperti muslimun, sebenarnya jamaknya ada 2. Ketika dia di belakangnya itu berharokat dhammatain, muslimun, maka dia jamaknya muslimun. Ketika dia itu fathatain atau kasratain, musliman, muslimin, maka jamaknya menjadi muslimin. Jadi kalau muslimun, jamaknya muslimun, musliman, muslimin, jamaknya adalah muslimin. Tapi untuk memudahkan kita belajar, kita cukup ucapkan muslim dan jamaknya ada 2. Muslimun, muslimin. Oke, muslim jamaknya ada 2, muslimun, muslimin. Oke, tambahkan waw dan nun atau ya dan nun untuk membuat jamak. Muslim, muslimun, muslimin. Oke, saya minta teman-teman peserta ketika saya menyebutkan kata bendanya, sebutkan jamaknya. Siap? Sebutkan jamak dari muslim, muslimun, muslimin. Jamak dari mukmin, mukminun, mukminin. Jamak dari soleh, solihun, solihin. Jamak dari kafir, kafirun, kafirin. Jamak dari musyrik, musyrikun, musyrikin. Oke, kita ulangi sekali lagi. Sebutkan bentuk jamaknya. Muslim, muslimun, muslimin. Mukmin, mukminun, mukminin. Salih, salihun, salihin. Kafir, kafirun, kafirin. Musyrik, musyrikun, musyrikin. Baik, angka yang teman-teman peserta lihat di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa kata-kata ini terdapat di dalam Al-Quran sejumlah angka yang tersebut di sebelah kiri. Muslim ada 42 kali, mukmin dan juga jamaknya mukminun, mukminin 230 kali dan seterusnya. Baik, silakan mengajarkannya, pause video, ulangi secara mandiri, kuasai 1-2 menit. Silahkan. Baik, sekarang kita masuk bagian kelima. Kita sudah pelajari kata benda. Lalu apa ciri kata benda? Maka ciri kata benda adalah yang pertama ada
al. Al ada di permulaan. Atau di akhir ada tanda un, in, an, atau un, in, at. Seperti pada kata al-muslimu. Di depannya ada al-muslimu. Atau seperti pada kata muslimun, musliman, muslimin, atau muslimun, muslimin, muslimat. Di belakangnya ada at. At pada kata muslimat itu adalah bentuk perempuan, feminim. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi apa ciri kata benda? Al ada di permulaan atau ada di akhir un, in, an, atau un, in, at. Contohnya pada kata al-muslimu atau muslimun, musliman, muslimin, muslimun, muslimin, muslimat. Kita ulangi. Apa ciri kata benda? Ada al di depan atau di permulaan, atau ada un, in, an, un, in, at di akhir kata. Oke. Pause video, ulangi secara mandiri 1-2 menit. Baik. Inilah ciri kata benda. Bagaimana yang baru saja kita kuasai, ciri kata benda adalah ada al di depannya, atau di akhirnya ada un, an, in, atau un, in, as. Itu adalah ciri kata benda. Baik, kita masuk bagian yang ke-6. Ini sudah kita pelajari pada percakapan di pekan yang lalu ketika kita bertanya man huwa muslim, man hum muslimun. Jadi sudah kita kuasai. Huwa muslim, dia orang Islam, hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Baik, sekarang saya minta teman-teman peserta sebutkan artinya dari kalimat yang saya ucapkan dengan gerakan. Siap? Sebutkan artinya. Huwa muslim, dia orang Islam. Hum muslimun, mereka orang-orang Islam. Anta muslim, kamu orang Islam. Ana muslim, saya orang Islam. Antum muslimun, kalian orang-orang Islam. Nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Oke, baik. Sekarang bahasa Arabnya saja, ikuti setelah saya. Huwa muslim, hum muslimun, anta muslim, ana muslim, antum muslimun, nahnu muslimun. Oke, ingat rumus kita di pelajaran 1B, huwa, hu, anta, ana, antum, nahnu. Sehingga huwa muslim, hum muslimun, anta muslim, ana muslim, antum muslimun, nahnu muslimun. Baik, alimu ajarkan. Pause video, ulangi secara mandiri sekitar 1-2 menit. Kuasai. Kita lanjutkan bagian terakhir. Nah, kita mendapatkan satu kosakata baru. Ketika kita ingin membuat kalimat pertanyaan, maka kita butuh kata untuk bertanya. Dan kata untuk bertanya dalam bahasa Arab, salah satunya adalah hal, yang mempunyai arti apakah. Terdapat dalam Quran lebih kurang 93 kali. Hal, apakah? Sangat mudah. Cukup menambahkan hal, maka kita bisa membuat kalimat pertanyaan. Hal, apakah? Nah, mari kita belajar percakapan dengan menambahkan kata hal di depan huwa muslim. Kita bertanya, hal huwa muslim? Apakah dia muslim, orang Islam? Maka ketika ada kalimat pertanyaan, kita menjawab dengan iya. Naam. Naam artinya iya. Naam, iya. Huwa muslim. Oke. Hal
Kita bertanya, huwa muslim, apakah dia orang Islam? Kita menjawab, na'am, huwa muslim. Iya, dia orang Islam. Begitu juga ketika kita menggunakan hum muslimun. Hal hum muslimun, apakah mereka orang-orang Islam? Maka jawaban kita, na'am, hum muslimun. Iya, mereka orang-orang Islam. Baik, teman-teman peserta, saya minta teman-teman menjawab pertanyaan yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Jawab dalam bahasa Arab. Hal huwa muslim? Jawab, na'am, huwa muslim. Hal hum muslimun? Jawab, na'am, hum muslimun. Ya, mereka orang-orang Islam. Sekali lagi. Hal huwa muslim? Na'am, huwa muslim. Hal hum muslimun? Na'am, hum muslimun. Oke, sekali lagi. Hal huwa muslim? Na'am, huwa muslim. Hal hum muslimun? Na'am, hum muslimun. Baik. Alimu, ajarkan. Pause. Ulangi secara mandiri 1-2 menit. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang padanannya adalah anta, ana, antum, nahnu. Selalu ingat, anta, ana, antum, nahnu. Kalau tadi huwa, hum, maka sekarang anta, ana, antum, nahnu. Ingat rumusnya, anta, ana, antum, nahnu. Ini sangat simple, sederhana, dan mudah. Baik, maka ketika saya bertanya, hal anta muslim? Jawabannya, na'am, ana muslim. Oke, baik, sekarang saya minta teman-teman untuk menjawab. Dalam bahasa Arab, hal anta muslim? Na'am, ana muslim. Hal antum muslimun? Na'am, nahnu muslimun. Sekali lagi. Hal anta muslim? Na'am, ana muslim. Hal antum muslimun? Na'am, nahnu muslimun. Terakhir. Hal anta muslim? Na'am, ana muslim. Hal antum muslimun? Na'am, nahnu muslimun. Alimu, ajarkan. Pause. Kuasai, ulangi secara mandiri 1-2 menit. Baik, kita masuk ke tips belajar. Gunakan atau hilang. Yang saya maksudkan di sini adalah gunakan otak kita atau dia akan hilang. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah, kita jarang menggunakan 5% sampai 25% dari otak kita, setidaknya dalam hal kapasitasnya. Bagi yang berusia sudah tua atau yang sudah senior, hanya sekitar 3% sel otak yang akan mati ketika kita mencapai usia 60 tahun. Jadi, jangan pernah biarkan syaitan menyesatkan kita dengan mengatakan bahwa kita sekarang sudah tua, bahwa Anda sekarang sudah tua dan tidak bisa belajar, tidak bisa menguasai bahasa Arab, tidak bisa belajar terjemah kata per kata dari Al-Quran. Ingat, kita masih memiliki 97% dari kapasitas otak kita. Bagi otak dan otot, latihan adalah sebuah keharusan, wajib. Terlebih penting bagi yang sudah berusia lanjut, sudah tua. Jika tidak dilatih, sel-sel otak akan cepat mati, akan mati. Nah, supaya sel-sel otak ini tetap hidup, tidak mati, kenapa tidak kita gunakan saja untuk mempelajari Al-Quran? Selain kita mendapatkan otak yang sehat, sel-sel yang terus hidup, kapasitas otak yang semakin bagus, kita juga diberkahi karena kita mempelajari Al-Quran. Insya Allah.
Baik, alhamdulillah di akhir pelajaran kedua ini total kita sudah pelajari 27 kata yang terdapat dalam Al-Qur'an hampir 8.638 kali. Ada 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Qur'an hampir sebanyak 78.000 kali. Ingat 7 tugas individu, ya, 2 pada tilawah, 2 pada belajar, dengarkan sekitar 1 jam MP3, terjemahan kata per kata. Sebarkan kursus ini dan usahakan membaca surat yang berbeda ketika sholat. Dan jangan lupa doakan diri kita sendiri. Robbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkan aku ilmu. Dan juga doakan teman sekelas, ya Allah tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Jadilah guru, karena cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkannya. Terakhir, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong kita untuk membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan, menyebarkan, menghafal Al-Qur'an. Materi 2B kita selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.